Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Launa. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah wajib kampus Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ayu Hidayanti Ali, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Tugas yang diberikan yaitu adalah meresensi atau mengulas sebuah buku. Di sini saya akan meresensi atau mengulas sebuah buku novel yang berjudul It Ends With Us. Sebelum saya akan mengulas buku ini, saya tertarik pada buku ini karena buku ini diangkat menjadi sebuah film atau movie yang dimana pemeran utamanya itu adalah Blake Lively, temannya Taylor Swift. Dan saya sangat menyukai Taylor Swift karena di filmnya itu ada salah satu lagu dari Taylor Swift, yaitu judulnya My Thirsty Request, adalah salah satu lagu favorit saya. Oke, selanjutnya masuk ke meresensi atau mengulas buku ini. Resensi novel It Ends With Us karya Colleen Hoover. Identitas buku. Judul buku yaitu It Ends With Us, penulis Colleen Hoover, penerbit itu Gramedia Pustaka Utama, cetakan itu cetakan kedua, tahun terbit itu 2019, kota terbit itu Jakarta, jumlah halaman itu sebanyak 480 halaman. Harga itu sebesar, yang saya dapatkan itu biasanya berbeda-beda, tapi saya beli di Gramedia itu sebesar 119.000. Masuk ke poin kedua, yaitu orientasi novel. It Ends With Us adalah novel yang ditulis oleh Colleen Hoover yang diterbitkan pada tahun 2016. Colleen Hoover adalah pengarang buku terlaris nomor 1 di New York Times yang telah menulis lebih dari 23 novel. Novel ini menceritakan tentang seseorang wanita yang bernama Lily Bloom yang baru saja pindah ke Boston setelah kelulusannya, membawa serta masa lalu yang kelam terkait dengan ayahnya yang kasar. Di kota baru ini, Lily bertekad mewujudkan impiannya membuka toko bunga. Pada awal cerita, takdir mempertemukannya dengan Riley Kincaid, seorang ahli badi saraf yang karismatik, di sebuah atap di Boston. Daya tarik instan muncul di antara mereka, meskipun Riley awalnya enggan menjalin hubungan serius, namun seiring hubungan Lily dan Riley semakin mendalam, muncullah kembali Atlas Corrigan, cinta pertama Lily dari masa remajanya. Kehadiran Atlas ini mulai menimbulkan kompleksitas dan konflik dalam kehidupan Lily, yang pada akhirnya akan memaksa dia menghadapi trauma masa lalu dan membuat pilihan sulit di masa depan. Terus masuk ke poin ketiga, yaitu jenis buku. Pada buku It Ends With Us merupakan cerita. Mohon maaf, saya salah penulisan di PDF. Sepertinya ini adalah cerita fiksi karena pengarang mengisahkan tentang genre romansa, tetapi secara signifikan novel ini juga bercerita tentang isu-isu berat seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan emosional. Oleh karena itu, meskipun ada elemen romansa yang kuat, banyak pembaca dan kritikus juga melihatnya sebagai cerita yang lebih dalam tentang trauma, pilihan sulit, dan keberanian untuk memutuskan siklus kekerasan. Ini membuat novel ini sedikit berbeda dari novel romansa pada umumnya yang cenderung memiliki akhir yang sepenuhnya bahagia dan optimis. Keunggulan yang masuk ke poin berikutnya, yaitu keunggulan isi buku. Novel ini sangat direkomendasikan karena penulis mampu menyajikan kisah romansa yang mengharukan sekaligus mengangkat isu sosial yang krusial dengan cara yang realistis dan membekas di hati pembaca. Selain itu, novel ini juga sangat ramai pembacanya dan sempat viral di TikTok. Novel ini sudah juga diangkat menjadi film yang di mana pemeran utamanya itu si Lily Bloom, yaitu Blake Lively. Kelemahan isi buku. Menurut saya, novel ini itu tidak direkomendasikan untuk umur di bawah 17 tahun karena dalam novel ini itu
Isinya berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan emosional. Nilai buku. Secara keseluruhan, novel ini sangat menginspirasi pembacanya karena isi dalam novel ini sangat banyak unsur-unsur pesan dan nilai-nilai moral yang disampaikan, mulai dari pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan pentingnya batasan dan kesehatan mental dalam hubungan. Terus masuk ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Novel ini menurut saya itu sangat-sangat bagus dan juga menarik karena seorang Lily Bloom, sang tokoh utama yang trauma akan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya, kini kejadian itu terjadi padanya. Terlihat seperti di jauh ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.